Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kembali berjumpa dalam program Sate Penyuluh, Saat Teduh bersama Penyuluh. Dengan saya, Lili, penyuluh non-PNS dari wilayah Belitung. Pada kesempatan malam ini, kita akan kembali belajar firman Tuhan sebelum kita melepaskan jerih lelah kita di sepanjang hari. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali kami boleh diberikan waktu untuk kami menikmati berkat firman-Mu ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kami yang mendengar, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebuah tema yang akan saya bagikan pada malam hari ini yang berjudul Berbahagialah. Nats kitab diambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima. Saya akan membacakannya buat kita semua. Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada kata yang indah selain kata berbahagia. Banyak orang menganggap jikalau hidup saya berkelimpahan, jikalau saya mempunyai materi yang berkecukupan, kekayaan yang ada, maka saya akan menjadi orang berbahagia. Banyak orang merasa melalui kedudukan, jabatan, prestasi, semua itu akan menjadi saya sebagai orang yang berbahagia. Bahkan seringkali kita juga melontarkan ucapan bahagia kepada mereka yang baru melahirkan, kepada mereka yang merayakan ulang tahun, bahkan pesta-pesta yang lainnya. Semuanya itu patut membuat kita menjadi orang yang berbahagia. Tapi yang menjadi masalah di sini, apakah kebahagiaan itu harus bergantung kepada sesuatu yang dimiliki? Nah, firman Tuhan pada malam hari ini ada perpaduan yang kontras, memberitahukan kepada kita bagaimana mengejar kebahagiaan tersebut yang berbeda dengan apa yang dunia pikirkan. Ketika saya memiliki, ketika saya memperoleh apa yang saya inginkan, maka saya akan menjadi orang yang berbahagia. Tetapi sebagaimana Injil Matius yang telah kita bacakan tadi, di sana Yesus mengajarkan 8 ucapan bahagia yang menjadi kontroversi. Bagaimana seseorang akan berbahagia dikala ia sedih,
dikala ia sedang berduka, dikala ia sedang mengalami sakit penyakit, dikala dia sedang dianiaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Matius memberitahukan kepada kita, kebahagiaan yang dikejar ini adalah kebahagiaan yang sungguh amat berharga, yang bukan saja hanya akan dimiliki saat ini, tetapi yang akan disimpan di sorga nantinya. Dengan kata lain, Injil Matius di sini ingin menekankan 8 ucapan kebahagiaan ini yang tidak dipengaruhi oleh situasi atau kondisi apapun. Kebahagiaan yang begitu amat dalam, yang tidak dapat disentuh ataupun dihilangkan hanya oleh karena kesedihan, apakah hanya oleh karena kedukaan, atau hanya oleh karena sakit penyakit. Semuanya itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimanakah kita bisa meraih kebahagiaan yang demikian? Injil Matius memberitahukan kepada kita ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, Yesus pada saat itu sedang mengajar kepada banyak orang. Ketika saya menjadi seorang pengajar, ketika saya menjadi seorang guru, setiap ajaran selalu berharap para siswa, para murid bisa mengerti. Yang terpenting mereka mendengarkan. Saat mereka mendengarkan ajaran kita, pengajaran yang kita berikan, mereka akan memahami, mereka akan mulai mengerti. Toh sampai pada akhirnya mereka bisa mengerjakannya. Demikian pengajaran Yesus pada saat itu. Yesus mengajar kepada banyak orang, tentunya juga untuk kita yang ada pada saat ini. Pengajaran Yesus berharap kita mendengarkannya. Setelah kita mendengarkannya, Yesus ingin kita pahami, Yesus ingin kita mengerti. Toh pada akhirnya kita sampai kita bisa melakukannya. Bagaimana kesedihan bisa membuat kita bahagia? Itulah yang dikatakan Alkitab bagi kita. Berbahagialah orang yang bersedih hati, karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Toh secara akal sehat kita, bagaimana mungkin sih orang yang sedih itu bisa berbahagia? Di sini ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kegagalan menimpa kita, ketika kita merasa sedih dan kecewa, di sana kita ingat kepada Tuhan. Di sana kita bisa berpaut kepada Tuhan, daripada ketika kita berhasil, kita menyombongkan diri kita mengandalkan kekuatan atau kehebatan kita, sampai akhirnya kita lupa bahwa segala sesuatunya itu adalah pemberian dari Tuhan. Maka poin yang pertama yang penting adalah kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan di dalam Injil Matius ini, salah satu ajaran tentang Tuhan Yesus menyatakan bagaimana kita menjadi pengikutnya untuk mengejar kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang kita kejar ini bukanlah untuk saat ini, bukannya untuk yang akan datang, tetapi ini mengenai tentang kekekalan. Poin yang kedua, yaitu bersandar penuh kepada kasih Allah. Apakah kita yakin dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kepintaran kita, dengan segala yang kita punyai, apakah itu akan membuat kita bahagia selamanya? Apakah kita meyakini itu?
Tetapi ingat firman Tuhan kepada kita. Jikalau kita bersandar teguh kepada Tuhan, Allah yang empunya sorga dan bumi ini, Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Tak kala kita jaya, Dia akan tetap menuntun kita menjadi orang yang takut akan Dia. Ketika kita lemah, ketika kita lesu, ketika kita tidak berdaya, Dia pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Sandaran kepada Tuhan, itulah yang akan menguatkan kita, yang pada akhirnya akan tetap membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan poin yang ketiga, berdamailah dengan diri sendiri, berdamai juga dengan Allah, dan berdamai dengan semua orang. Dengan tidak ada rasa iri hati, dengan tidak ada kecemburuan, dengan tidak ada rasa sakit hati. Semua bisa kita lalui dengan kerendahan hati kita. Kita menjalani hidup yang kita miliki, selalu sadar akan anugerah demi anugerah yang boleh Tuhan berikan bagi kita, sehingga senantiasa kehidupan yang kita jalani ini penuh dengan kata berbahagia. Tapi sebaliknya, semakin banyak porsi kita untuk mengasihi diri kita sendiri, maka akan menjadikan kita orang yang paling miskin dan paling menyedihkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke-12a memberitahukan kepada kita, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Inilah kesimpulan dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ini. Untuk kita mengejar kebahagiaan, bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk kekekalan kita nantinya. Amin. Selamat berbahagia, selamat beristirahat. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Salah satu yang Engkau ajarkan kepada kami, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk setiap anak-anaknya di dalam segala situasi dan kondisi kami yang ada. Kami dituntut untuk senantiasa berbahagia. Kebahagiaan bukan saja hanya di bumi ini, tetapi di sorga kekal nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulialah nama-Mu. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.